Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua, jasmani rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ada informasi inti yang istimewa ya pada hari ini terkait dari informasi dari Kordao, di mana Kordao sudah memberikan informasi tanggal. Wow, ngeri ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita urutkan terlebih dahulu hingga memperjelas hasil akhir. Yang pertama, dari Blessing Coach ya, ini untuk pemegang core ya, dapat penganut sejati ya, dan penganut sejati mempertaruhkan adalah cara terbaik untuk maju dan berpartisipasi dalam kesuksesan jangka panjang core. Dan lebih awal lebih baik ya. Waktu untuk mempertaruhkan semakin dekat. Ya, ini beberapa 2 hari yang lalu ya, satu atau 2 hari yang lalu ini cuitan dari Blessing Coach ini ya, sebelum ada informasi tadi pagi dari Kordao ya. Oke, kita lanjut masih dari Blessing Coach ya. Delegasikan atau taruhkan core Anda dan dapatkan hadiah harian ya. Jadi hadiah harian ini reward harian, dan memang di sini itu terhitung per 1 kali 24 jam reward daripada delegasi. Jadi kita sebenarnya bisa ambil harian bisa ya untuk hasil daripada delegasinya selama 81 tahun katanya, itu skalanya ya. Jadi kita delegasi tapi skala bisa 80 tahun. Kalau kita mau berhenti delegasi, kita tinggal ambil koin kita, bisa, nggak masalah, bebas kapan saja. Anda dapat membatalkan delegasi atau menghapus taruhan kapan saja ya, tanpa batas. Oke. Selanjutnya ini dari Bitcoin Tree. Nah, ini teman-teman ada aplikasi di Play Store Bitcoin Tree khusus ya. Memang ini aplikasi belum lama pengembangannya. Nah, ini tampilan awalnya Central Exchanger dan desentralisasi Exchanger ya. Ini Bitcoin Tree ini token yang ada di aplikasinya Satoshi teman-teman ya. Jadi teman-teman ada yang menanyakan, Bang, ini bener nih yang ada di aplikasi menambang Satoshi? Oh iya bener gitu kan. Nah teman-teman, silahkan di Play Store di download. Nah, ini ada marketnya, ada trade-nya, ada wallet nanti. Nah nanti bisa, saya juga coba nanti bikin tutorialnya bagaimana mengkoneksikan antara Bitcoin Tree dengan wallet MetaMask kita ketika nanti core kita sudah ada, dan di sini kita bisa trading kan atau bisa simpan di wallet Bitcoin Tree ini ya. Oke, kita lanjut. Ini hanya informasi tambahan saja ya. Kemudian ini dari informasi core mining ya. Lebih dari 10 bursa mutakhir di seluruh dunia telah tercatat berturut-turut mengumumkan dukungan untuk rantai publik inti dan meluncurkan pasangan perdagangan core USDT. Ini berarti bahwa pertukaran siap mengisi port inti ya. Kemudian masih dari core mining, tunggu saja pejabat inti untuk meningkatkan node dan infrastruktur validator. Kunci on-chain, rilis otomatis, audit keamanan kontrak cerdas core, dan pekerjaan lainnya. Proyek blockchain yang besar dan berjangka panjang, berikan Kordao_RD sedikit waktu resmi ya. Ini 1 hari yang lalu, tanggal 30 ya, kemarin ya, 30 Januari 2023. Jadi artinya ketika node dan infrastruktur validatornya sudah on ya, sudah ready semua, tinggal tekan tombol migrasi koin dan open market total. Wes, oke ya, kita lanjut. Ini dari Satoshi Core. Nah ini teman-teman, dari Satoshi Core Wolf Edge ya, katanya Wolf Edge .capital, why participate in core testnet validator. Katanya mengapa Wolf Edge ini berpartisipasi dalam core testnet validator. Kenapa? Nah, bagi yang tahu, karena dia tahu mungkin Wolf Edge ini apa gitu lah. Nah makanya saya penasaran, saya kan nggak tahu nih ya, Wolf Edge Capital ini apa sih sebenarnya, perusahaan apa. Nah saya juga nggak tahu nih, makanya saya coba klik. Nah ternyata saya coba search, Wolf Edge Capital ini adalah di dana investasi berbasis kripto dengan fokus eksklusif pada startup blockchain usia dini yang paling ambisius. Nah ini jadi di sini memang dia
seperti pemodal ya kepada kripto baru ya. Jadi memberikan modal kepada kripto baru, startup ya, pemula, blockchain yang baru lahir. Nah, yang ambisius ingin menguasai atau ingin memiliki market. Ini fungsional daripada modal Wolf Edge ini ya. Kita coba lihat ini tentang kami dari Wolf Edge Capital yang berkantor pusat di Hong Kong. Adalah dana yang secara eksklusif berfokus pada startup blockchain ya. Jadi blockchain pemula, usia dini yang paling ambisius, dan aset kripto yang baru muncul. Pendekatan kami adalah ini dalam arti bahwa kami tidak dibatasi oleh batasan konvensional layanan keuangan. Kami juga menjalankan node validator di beberapa jaringan ya. Jadi memang mereka ini pemodal, artinya dia pemodal untuk blockchain yang baru lahir ya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka ikut menjadi validator, seperti itu biasanya. Artinya di mana validator ini setiap pengembang mungkin memiliki syarat yang berbeda. Kalau yang kita tahu di CoreDAO itu untuk syarat jadi validator harus punya 10.000 koin ya. Nah, jadi untuk Wolf Edge ini ya, Wolf Edge Capital ini menjadi validator ya, salah satu validator dari Core, dimana kita tahu kemarin ada beberapa validator yang punya kelas juga yang sudah siap menjadi validator. Jadi banyak validator untuk Core ini betul-betul validator besar teman-teman. Jadi kita nggak usah khawatir dengan adanya validator besar ini ya, itu menopang juga terbentuknya likuiditas yang bagus ya, likuiditas yang tinggi di exchanger. Jadi teman-teman, ini kita patut bersyukur ya, mudah-mudahan ini betul-betul kita bisa lebih sejahtera ke depannya, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dari Wolf Edge ini di testnetnya sudah ada ya, dia sudah ikut di sini di testnetnya. Nah, untuk real netnya nanti itu kan biasanya proses ya untuk jadi validator itu. Kalau misalkan memang dia baru daftar minggu ini ya nggak masalah ya, daftar jadi, karena harus jadi validator itu tidak harus juga sebagai penambang ya. Validator ya jadi validator saja bisa ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu buktinya nih, Wolf Edge ini ya. 12 validator aktif memiliki 50.000 core, masing-masing ditugaskan pada node pengaturan mereka. Yang tidak sabar untuk mendelegasikan ini saya. Jadi artinya ya kita juga nggak sabar ya, karena memang sudah ada 21 validator, 50.000 core. Waduh, ngeri ya, 21 validator nambah 22 malah. Ngeri ya. Jadi belum nanti yang itu, yang tadi tuh, yang apa namanya, Wolf Edge. Waduh, udah tambah lagi, makin luar biasa lagi. Jadi ini adalah pertanda bahwa kita mendelegasikan koin kita ini sudah banyak banget jaminannya teman-teman ya. Artinya banyak di luar sana juga yang mereka menginginkan mendelegasikan daripada koinnya, karena memang profitnya itu ya bisa tiap hari teman-teman, luar biasa ya. Jadi kita bisa narik tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, ngeri. Oke, kita lanjut. Dari akunnya CoreDAO Afrika ini, jika Anda mengklik tautan alamat dompet, dan nah ini bersangkutan dengan mentautkan alamat dompet ya kemarin. Jika Anda mengklik tautan alamat dompet dan itu tidak menunjukkan alamat dompet Anda, artinya tidak berhasil dilakukan katanya. Jadi artinya gini teman-teman, ketika kita mentautkan dompet kayak kemarin, itu kan ada yang keluar ada yang enggak ya. Nah, bagi yang enggak, kalau saya melihat tidak selalunya harus keluar, tapi cukup kita melakukan kedua kalinya. Ketika kedua kalinya melakukan pengaitan itu, ada notifikasi pemberitahuan kepada kita bahwa itu sudah sukses. Nah, itu berarti kita sudah sukses, sudah terkait. Tapi teman-teman kalau misalkan memang penasaran, boleh tunggu 1x24 jam dan lakukan lagi ya. Tetapi kalau untuk ada laporan yang sudah sukses ya berarti memang sudah terkait, sudah tercatat lah, artinya sudah sukses di sana ya, seperti itu. Cuman kalau masalah untuk timbul atau enggaknya biasanya karena efek ketika dikaitkan di awal itu, apakah pengaruh dari jaringan atau apa. Tapi kalau data di sana ya kalau memang sudah sukses ya pasti tercatat lah, artinya begitu kalau saya ya. Tapi kalau ini untuk akun dari CoreDAO Afrika ya ini juga nggak jadi masalah untuk pemahaman kita. Jadi pemahaman dari akunnya CoreDAO Afrika itu bahwa harus muncul katanya, seperti itu. Jadi
Teman-teman silahkan kalau mau muncul seperti ini ya dicoba lagi aja, nggak masalah sih. Sebenarnya kalau asal walletnya sama. Jadi yang nggak boleh 3 kali itu kalau wallet addressnya beda. Ya, wallet addressnya beda apalagi kalau bukan dari MetaMask, itu bahaya, repot ya. Jadi kalau misalkan mau nyoba lagi sih nggak masalah dengan wallet yang sama, dicoba aja. Tapi kalau masih tetap 2-3 kali nggak keluar juga ya memang kalau udah tulisannya berhasil ya udah tercatat di sana. Hanya bedanya kadang ada yang keluar dan enggak, itu aja sih ya. Oke, kita lanjut. Ini Bitcoin Tree ya, dimana Bitcoin Tree ini menjadi salah satu token penambangan airdrop di Satoshi Apps ya. Teman-teman, lambangnya bisa lihat. Ini sudah di PancakeSwap, katanya Januari tanggal 31 sudah on di PancakeSwap. Boleh dicek nanti di PancakeSwap berapa harganya. Ya teman-teman, ini dijadikan airdrop di Satoshi Apps. Alhamdulillah, kita bersyukur saja teman-teman ya. Artinya ini ada aplikasi tersendiri juga. Seperti yang tadi di awal saya informasiin, itu adalah aplikasi Bitcoin Tree, bisa di-download di Google Play Store dan itu kita bisa transaksi. Saya sudah coba kemarin beberapa transfer daripada testnet, melakukan testnet ke Bitcoin Tree. Nanti videonya saya share lah ya. Tapi sementara ini ya nggak masalah lah, santai aja. Kita kan nggak buru-buru ya. Yang penting yang utama adalah delegasi teman-teman ya. Oke, ini untuk Bitcoin Tree informasi saja. Kemudian ini ada informasi dari Documenting Core. Ini katanya sekitar 1 juta core telah didelegasikan oleh satu alamat dompet. Nah ini kemarin ya, ada informasi 1 juta core telah didelegasikan oleh salah satu dompet ya. Satu dompet, satu alamat dompet. Siapa yang mendelegasikan semua koin ini? Sepertinya CoreDAO mendelegasikannya, katanya begitu ya. Nah itu akhirnya diperiksa dompetnya. Nah dari dompetnya memang di sana ya kita nggak pernah tahu, tapi transaksi itu kita bisa baca kan. Memang kalau untuk di blockchain seperti itu. Untuk real transaksi di blockchain itu kita akan bisa tracing ya, mengecek transaksi siapapun itu dari mana ke mana kita akan tahu karena open source. Tapi kalau untuk siapanya nggak bakal pernah bisa tahu. Misalkan namanya siapa, dari mana, orang mana, itu nggak bakalan pernah bisa keluar ya, seperti itu. Jadi ini ada informasi bahwa 1 juta core sudah didelegasikan. Artinya kalau belum ada migrasi koin ya, migrasi koin dari CoreDAO ke akun daripada penambang, ya siapa lagi kalau bukan CoreDAO ya. Jadi CoreDAO ini kalau saya lihat sudah mendelegasikan terlebih dahulu. Ada apa? Nah ini yang jadi pertanyaan. Mendelegasikan 1 juta koin ya, hampir ya 950-an lah, 950 lupa saya, sekitar segitu. Itu mendelegasikan duluan, artinya sudah mempersiapkan diri dulu ya menjadi validator, di mana nanti ketika kita mendelegasikan koin kita dan dia juga sudah siap karena memang harus terbentuk likuiditasnya ya. Makanya validator ini kan lebih banyak lebih bagus karena akan semakin besar likuiditas, seperti itu teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, artinya ini sudah mulai langkah daripada persiapan CoreDAO untuk siap sampai ke tingkat delegasi pun, bukan hanya migrasi koin ya. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Nah ini pembahasannya 945.000 ya, betul, 945.000 core didelegasikan oleh alamat dompet tidak dikenal katanya. Nah ini alamat dompetnya ada. Baru-baru ini analisis data on-chain telah mengungkapkan, on-chain udah tahu ya, kemarin sudah saya informasiin on-chain itu apa, telah mengungkapkan delegasi core yang signifikan dan mengejutkan. Sebuah cryptocurrency dengan jumlah total 945.000 core yang didelegasikan oleh dompet yang tidak dikenal dengan alamat sekian dalam 1 hari ya kemarin. Identitas delegator tetap tidak diketahui, menimbulkan desas-desus yang signifikan di antara komunitas core yang terlibat. Spekulasi tersebar luas bahwa delegator mungkin adalah CoreDAO, sebuah organisasi otonom terdesentralisasi dalam ekosistem core. Jika demikian, delegasi 945.000 core dalam 1 hari akan menjadi dukungan kuat terhadap mata uang dan tanda positif untuk prospek masa depan ya. Core adalah pemain baru di pasar cryptocurrency dan delegasi ini merupakan tanda positif untuk prospek masa depan. Dengan jumlah signifikan 945.000 core yang didelegasikan dalam 1 hari, mata uang ini memiliki posisi yang baik untuk pertumbuhan dan adopsi yang lebih luas. Karena semakin banyak investor yang menyadari delegasi besar dan tiba-tiba ini kemungkinan akan menghasilkan peningkatan minat dan investasi di inti. Betul ya, ini luar biasa. Makanya selalu kita sampaikan delegasikan, gak usah ragu, gak usah takut.
profit kita tiap hari akan merasakan, kita tiap minggu bisa, tiap bulan bisa, luar biasa. Apa yang kurang ini? Belum airdrop nanti, ngeri ya. Artinya airdrop token ya, yang 3 macam itu nanti. Kesimpulannya, pendelegasian 945.000 core dalam satu hari oleh dompet tak dikenal dengan alamat sekian menghasilkan perhatian yang signifikan di komunitas. Sementara identitas delegator ya tidak diketahui. Spekulasi bahwa mungkin core DAO merupakan perkembangan positif untuk mata uang ya, dengan pendelegasian yang besar dan tiba-tiba ini core memiliki posisi yang baik untuk pertumbuhan dan adopsi yang lebih luas. Oke, jadi jelas ya. Artinya sudah siap delegator validator ini sudah betul-betul ada isi besar gitu loh. Jadi ada isinya, ada isi besar. Koin core hampir 1 juta core. Ngeri ya. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah ragu. Kita bagi yang ada core lebih, udah simpan aja. Kita nikmati profit. Itu berlaku hingga 81 tahun. Ngeri loh. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada informasi baru tadi pagi, ini luar biasa. Core DAO langsung mengumumkan teman-teman ya, mencuitkan. Di sini jelas sekali 8/2/2023. Nah, sebelum ada penjelasan 8-nya itu Agustus atau tanggal, karena kadang suka terbalik. Nah, di sini akhirnya banyak tuh desas-desus di seluruh dunia mempertanyakan 8 itu Agustus atau Februari gitu. Rame lagi tuh. Di Twitter di mana-mana rame 8/2/2023. Nah, akhirnya Core DAO membalas cuitannya di bawahnya itu cuitan yang angka ini, yaitu ditulis dengan kata Februari ya, Februari bulan 2 2023. Apa yang dimaksud ini? Ini tak lebih daripada seperti informasi yang saya sampaikan sebelumnya, tanggal 6 ini adalah bukan migrasi tanggal 6 kemarin. Yang informasi sebelumnya itu adalah pemindahan data, pengiriman data dari aplikasi Satoshi ke Core DAO itu tanggal 6. Nah, otomatis ketika akan melakukan migrasi daripada data yang dikirimkan per tanggal 6, biasanya kan saya bilang di video sebelumnya itu, biasanya kalau nggak 1 kali 24 jam ya bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa 1 minggu. Nah, ini kebetulan Core DAO tadi pagi mencuitkan 8/2/2023, artinya 2 hari setelah tanggal 6 itu untuk waktu Amerika. Tapi kalau untuk waktu Indonesia tanggal 8 di sini, artinya di Indonesia tanggal 9 ya. Gitu, tanggal 9 di kita. Apa yang akan terjadi? Ya kalau saya pribadi melihat ini adalah dilakukannya adanya migrasi koin. Kalau untuk masalah gas fee itu kalau memang dikirim sebelumnya bisa sebelum tanggal 9 di kita. Tapi ketika memang tidak dilakukan sebelumnya, langsung ketika tanggal 9 itu kemungkinan bisa berbarengan ya. Bisa berbarengan antara pengiriman 25% sama gas fee itu bisa saja dilakukan berbarengan, itu berubah lagi. Jadi tidak kan, kalau untuk project seperti ini fleksibel. Mereka bisa merubah kapan waktu ya, yang sekiranya memang ini tidak memerlukan waktu lama dan aman, semuanya bisa dilakukan ya, kenapa enggak gitu. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa itu patennya seperti itu, enggak. Jadi kita lihat aja apakah berbarengan atau sebelum tanggal 9 nanti yang 25%-nya dikirimkan atau bagaimana, kita lihat ya. Nah, ini komentar-komentarnya karena ada cuitan 8/2/2023. Ini dari Core DAO Dev sendiri ya, dari tim Core DAO sendiri memberikan simbol seperti biasa, mengintip ya mata. Kemudian dari Shadow juga, The Shadow already, Shadow sudah siap katanya. Kemudian Core Community LFG di sini. Kemudian Luna Games Official, membalas pakai GIF ya, yang dimana dia greget ya di sana untuk karena udah siap semua, artinya udah siap semua ya, seperti itu. Kemudian Satoshi juga sama ya, simbol mata juga ya, seperti itu. Kemudian banyaklah artinya komentar-komentar positif ya dari berbagai instansi juga yang saya lihat kesininya, karena ini saya screenshotnya hanya sebagian saja, tetapi instansi atau pendukung platform daripada project ini banyak mengomentari positif dan sudah siap semua. Artinya ketika itu hal terjadi ya, jadi 8/2/2023 itu merupakan dimana kalau saya melihat itu adalah tanggal 9 di Indonesia adalah migrasi 25% ya. Adapun masalah gasnya bisa sebelum, bisa berbarengan. Itu aja teman-teman ya.
Oke, kita berdoa saja, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Ini adalah kabar gembira, kabar besar untuk para penambang core mining. Ya, selamat saya ucapkan pada video kali ini. Saya selamat ucapkan kepada para penambang core mining. Saya ucapkan turut bahagia kepada teman-teman di luaran sana yang apalagi yang memiliki koin luar biasa jumlahnya. Dan saya titip hanya satu hal saja, bahwa hapuskan yang sifatnya dari diri kita itu namanya arogansi dan kesombongan. Ketika kita dititipkan sebuah titipan besar, ya, ketika memang ini core bervalue besar, itu adalah sebuah titipan besar di perjalanan hidup kita, dan jangan sampai diri pribadi kita terbeli dengan itu. Jadi manfaatkan dengan baik, ya, dengan bijaksana. Mudah-mudahan semua apa yang kita dapat bermanfaat dalam hal yang sifatnya positif, ya teman-teman ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekali lagi tetap semangat. Selamat kepada para penambang core. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.